Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayoga Woodworking. Nah, kali ini kita mau question and answer buat tatami bed ya, seputar tatami bed. Nah, ini banyak banget dari teman-teman yang masuk pertanyaan di kolom komentar. Nggak semua sempat saya balesin, cuman pertanyaannya hampir mirip-mirip semua. Dari yang paling banyak dulu, yang paling banyak itu budget berapa, budget berapa. Nah, itu disesuaikan dengan ukuran ruangnya. Terus untuk harga per meternya teman-teman bisa cek di Tokopedia, nanti dikalikan dengan meter perseginya. Nah, untuk bahannya sendiri ini kita pakai bahan yang paling maksimal ya, yang paling bagus dari Hapan Plywood Indonesia yang 18 mm. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk trafo LED stripnya ditaruh di mana bang? Kan lumayan gede tuh. Nah, untuk trafonya beli yang slim, dia sekitar 1,5 cm atau 2 cm. Itu kita selip di dalam sini, tapi ini di trimmer dulu segede trafonya, baru kita taruh di sini dan LED-nya dikeluarin di atasnya. Untuk pemasangannya ini gampang ya, teman-teman tinggal kisi-kisi aja plywood 1 lembar gitu, 5 cm di bagian tembok ini, terus di skrup. Nah, itu kita pasang juga untuk si stop kontak sama saklarnya, itu kita pakai yang Schneider. Terus pertanyaan selanjutnya itu mau tanya bang, kalau semprot anti rayap itu kita semprot ke semua kayu atau yang luarnya saja? Nah, untuk semprot anti rayap itu kita semprot di semua bagian kayu yang terekspos, artinya yang nggak tertutupin oleh HPL. Jadi itu ada kemungkinan nanti bibit-bibit rayap, biar meminimalisir aja sih sebenarnya. Kalau rayap itu tetap ada di kayu, kalau nggak mau ada rayap pakainya PVC board atau langsung di beton aja gitu sih. Nah, untuk anti rayapnya itu kita pakai yang dari Bayer, itu dia udah ada takarannya sendiri, udah ada komposisinya di dalam kemasannya atau di kemasannya itu. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk skrup itu ada pakai skrup ukuran berapa itu Kang? Terus pakai bor ukuran berapa? Nah, kalau untuk skrup itu kita ukurannya macam-macam ya, jadi nggak semuanya itu harus 2 inch atau 5 cm, tapi ada beberapa part yang harus itu kita pakai, misal 1,5 untuk atasnya atau 1/4 untuk plywood ketemu plywood. Nah, itu disesuaikan sama bidang dan ketebalan dari si plywoodnya kalau untuk skrupnya. Selanjutnya obat anti rayapnya apa ya mas? Nah, ini udah ya, tadi obat anti rayapnya itu kita pakai dari Bayer. Nah, itu udah ada takarannya kok di sana, langsung aja. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, maaf bang, mau nanya, pertanyaan ini mungkin agak ekstrim tapi perlu dipertanyakan. Dipan kayak gini, kalau kita mantap-mantap di atas tempat tidur, ada bunyi ngik-ngik gitu nggak bang? Nah, kalau ini, itu kita buat nggak ada bunyi-bunyinya, karena dia strukturnya kita buat antar sekat itu nggak melebihi dari 60 cm persegi. Jadi diusahakan antar sekat atau tulangannya itu dia nggak lebih dari 60 cm. Jadi dia kokoh sama kuat. Nah, kalau ditekan atau dipijak orang jalan juga gini tuh bunyinya dep-dep, bukan bunyi ngak-ngik. Kecuali kita pakai baja ringan ya. Kalau baja ringan itu saya pernah juga project ada pakai baja ringan. Itu dia jadinya bunyi ngek-ngek, kita baru berdiri aja, baru jalan di ininya dia bunyi-bunyi. Kenapa? Karena untuk base-nya dia sendiri itu udah nggak kokoh. Itu pertanyaannya mantap sih. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bukan pertanyaan sih, ini mungkin masukan. Sangat mahal, kurang efisien, dan banyak mubazirnya. Semoga lebih kreatif dan inovatif agar pemanfaatan bahan lebih efisien. Sebenarnya gini, kalau kita buat sendiri itu mungkin kita akan berpikir gimana caranya biar lebih efisien atau lebih menghemat budget gitu ya. Tapi ini kan kita buat untuk customer, kita harus berikan yang terbaik, yang maksimal buat customer. Kalau kita buat sendiri ya mungkin ada kita akan kurang-kurangin bahan. Tapi kalau untuk customer kita nggak berani yang seperti itu. Kita pokoknya kasih yang paling maksimal. Bang, minta tutor pas pasang papan ke tembok, pasang stop kontaknya. Pasang stop kontaknya itu gampang ya, tinggal tarik kabel aja dari stop kontak yang lama, terus dikeluarin ke stop kontak ini. Karena saya bukan tukang listrik ya, jadi nggak berani buat yang detail-detailnya kayak gitu. Terus untuk yang headboardnya ini tadi udah dijelasin juga,
Ini kita pasang kisi-kisi 5 cm dulu di bagian dindingnya, baru ini tinggal disekrup langsung. Nah, untuk tutupnya ini kita pakai tutupan stainless biar si sekrupnya nggak kelihatan. Oke, nah ini banyak juga, sampai ada orang-orang Jepang, bahasa-bahasa Jepang juga, atau bahasa Korea yang masuk di kolom komentar itu. Tapi saya nggak tahu apa itu, belum ditranslate sih. Nanti mungkin coba kita translate. Setahu saya tatami itu terbuat dari jerami, atau yang modern itu jerami plastik. Tapi nggak tahu kalau model ini di Indonesia disebut tatami ala-ala mungkin. Nah, mungkin itu untuk penyebutan tatami bed itu mungkin hanya bahasa serapan. Sebenarnya sama-sama buat tempat tidur, atau konsepnya mungkin dibuat tempat tidur seperti orang di Jepang, cuman ini di panggung. Cuman yang kita buat itu bukan jerami atau alas kasurnya, tapi dipannya. Nah gitu, mungkin bahasa penyebutan aja sih kalau di kita. Jadi sebutnya tatami bed gitu. Sebenarnya tetap aja tempat tidur atau dipan. Ya mungkin nggak terlalu dipermasalahkan, nggak usah terlalu dipermasalahkan lah kalau untuk itu. Nah terus Bang, pakai LED strip merek apa, bisa tahan berapa lama LED-nya, biasanya berapa bulan sudah ada yang mati? Sepanjang beberapa tahun, sepanjang project saya belum pernah ada sih yang komplain untuk LED-nya, tapi nggak tahu ya kalau udah diganti sendiri mungkin ya. Cuman dari beberapa project itu LED-nya ini bukan masalah LED sih, kebanyakan itu dari trafonya yang kurang bagus. Jadi kalau trafo itu mungkin beli yang agak mahal sedikit, yang bermerek, jadi dia lebih tahan lama. Kalau untuk LED stripnya itu semua merek sama ya. Nah cuman tipenya aja ada yang beda-beda, ada yang buat indoor, ada yang buat outdoor. Nah kalau ini yang kita buat outdoor, yang tipenya IP5050. Terus untuk berapa lamanya itu mungkin kurang tahu ya, karena belum ada yang komplain, Mas ini udah mati lampu LED-nya gitu. Selama kita pasang belum ada. Nah selanjutnya itu kalau tembok, udah berapa menit? Udah panjang juga. Nah selanjutnya kalau tembok atau lantainya nggak lurus atau nggak presisi, gimana ngakalinya? Kalau lantai itu mungkin nggak semuanya rata atau nggak semuanya flat ya. Nah itu bisa diakalin, mungkin diganjel bawahnya pakai edging atau pakai plywood juga, atau pakai triplek lah yang bisa buat satu level sama si lantainya. Kalau tembok nggak lurus atau nggak presisi, gimana ngakalinnya? Ini yang agak susah memang sebenarnya. Itu tergantung dari jam terbang teman-teman sendiri ya, buat ngakalin gimana tembok itu biar presisi. Contohnya kalau yang bagian sana, kalau temen lihat itu kan ada kolom juga di ujung sana. Nah itu mungkin ngukurnya harus benar-benar pas biar jadinya presisi gitu dari headboardnya. Kalau untuk lurusnya itu kayaknya nggak ada bangunan itu yang 100% lurus sempurna gitu. Tapi untuk di apartemen rata-rata itu udah bagus sih, bagus daripada buatan di rumah gitu. Untuk perumahan maksudnya. Di apartemen itu lebih rapi aja. Ada juga ini yang komen bahasa Jepang, cuman di situ ada ininya, dia buat bahasa Inggris, mat woven with rushes is called tatami in Japan. Iya emang iya. Terus kenapa rupanya? Oke, mungkin gitu aja Q&A kita seputar tatami bed kita kali ini. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.